Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Abimanyu, ya, maker di produk AP Blitar. Akang di sana hari ini tak kirim boxnya. Ini adalah MBR tumpuk versi 2021. Ya. Dan sedikit tak jelasin cara pengoperasian juga fungsi-fungsinya supaya nanti tidak salah dalam prosedur memakai alat ini. Karena ini alat menggunakan SMPS besar 30 ampere. Ya. Kalau awal-awal yang dulu banyak sekali potensio dan lain sebagainya, ini sedikit tak kurangi, tapi tidak mengurangi dari performanya. Hanya tombol fungsinya tak kurangi sedikit, potensio kalibrasinya ampere tak kurangi, dan tak persempit supaya pengoperasiannya lebih simple. Oke, tak jelasin satu persatu. Ya. Di paling bawah ini adalah mesin 1, paling bawah mesin 1, yang di sini mesin 2. Ya. Kemudian saya jelasin ini adalah voltase output MBR, kemudian yang hijau adalah potensio denyut. Kemudian ini adalah kalibrasi ampere versi 1 mesin 2, yang ini adalah kalibrasi ampere mesin 1. Oke, kalau dulu di sini ada kalibrasi ampere jumlahnya 2 potensio. Mesin 1 maupun mesin 2 itu kalibrasi ampernya ada dua tombol atau dua potensio itu yang saya hilangkan. Tetapi sudah mewakili satu potensio ini, sudah mewakili dua-duanya. Makanya tak kurangi supaya nggak terlalu bingung cara menggunakan. Dan di sini sudah ada USB short killernya atau USB-nya ini sudah ada, dan USB ini yang dibaca adalah tegangan tertingginya atau tegangan penggabungan dari mesin 1 maupun mesin 2. Ya. Jadi kalau misalkan mesin 1 ini mengeluarkan 5 volt, nanti mesin 2 pasti jadi 2 kali lipat karena ini 2 buah modul yang saya rangkai secara seri. Ya. Mesin 1 5 volt, mesin 2 kurang lebih 10 volt. Mesin 1 6 volt, mesin 2 kurang lebih 12 volt. Jadi sesuaikan penggunaannya. Apabila penggunaan sudah di atas mesin 1, selalu pakailah mesin kedua. Supaya apa? MBR ini kerjanya supaya tidak ngoyo atau tidak kerja keras. Ya. Oke, saya nyalakan seperti ini, Kang. Sudah ada tampilan. Nah, voltase paling rendah, ini voltase paling rendah, itu kalau kita buka ampernya nanti sudah keluar tegangan. Dan di sini adalah monitoring kalibrasi ampere. Ini jangan melebihi 5 volt, jangan lebih dari 5 volt, sedikit dikurangi. Karena dengan 5 volt itu sudah tinggi, ampernya sudah tinggi. Oke, kalau ingin mengetahui berapa voltase yang mau kita keluarin, caranya begini, Kang. Kondisi awal seperti ini, potensio denyut di fullkan ke kanan dulu, ya. Potensio denyut di fullkan ke kanan dulu, lalu kita buka kalibrasi ampere. Kita buka kalibrasi ampere dengan catatan jangan lebih dari 5 volt. Kita buka sedikit aja, seperti ini. Nanti di sini ada tegangan yang keluar yang memicu ke gerbang gate, ke gerbang MOSFET. Nah, dengan adanya tegangan 1,6 itu sudah keluar 4 volt, Kang. Sudah keluar 4 volt. Berapapun ini yang jenengan atur, ini tetap voltasenya tetap. Contoh misalkan 1,58. Jenengan naikkan pun dia tidak terlalu signifikan perubahan. Ya kan? Tetap 4 volt kan? Ini tetap 4 volt. Nah, 4 volt di sini kalau jenengan buka mesin kedua pasti di sini kurang lebih 8 volt. Kalau terjadi perbedaan voltase di sini 4,0, di sini 4,2, abaikan aja. Nanti yang digunakan adalah voltase yang jenengan cek dulu pakai avometer karena display seperti ini terkadang tidak sama. Namanya juga buatan pabrikan, kadang sama kadang tidak ya. Jadi ini jenengan buka sudah keluar 4 volt, ini jenengan buka lagi dia nanti sudah keluar 8 volt. Karena kelihatan di sini nanti PWM-nya kerja. Nah, ya kan? PWM-nya kerja sudah keluar 8 volt. Dan ini jangan disetting lebih dari 5 volt, apalagi mode konstan, ampernya besar nanti. 8 volt berarti MBR ini dengan tegangan minimum 4 volt, ini tegangan minimumnya 4 volt. Nanti kita lihat tegangan maksimumnya berapa. Nah, caranya kalau kita kepingin lihat tegangan maksimumnya berapa, caranya begini. Ini ditutup dulu, Kang. Ini ditutup. Ya. Ini ditutup. Kemudian kalau kita tutup kan dia akan nol. Semuanya akan nol. Nah, baru voltase yang kita naikkan.
Posisi denyutnya tetap aja jadikan konstan. Posisi ini jadikan konstan. Lalu kita putar, voltase kita fullkan. Ingat, kalau kita fullkan voltase ini, output SMPS-nya kurang lebih 30 volt. Jadi besar sekali. Ingat, ini SOP yang penting. Nah, setelah kita fullkan voltase ini, kita buka satu kalibrasinya. Catatan, jangan lebih dari 4 volt. Kita buka sedikit aja, mungkin sekitaran 1 atau 2, pelan-pelan. Nggak usah gerusa-gerusu, pelan-pelan kita buka. Oke, udah. Kita buka sedikit, udah loncatnya jauh. 3. Ya, seputaran 2. Seputaran 2 di sini sudah 9,8 volt. 9,8 volt. Berarti kalau kita buka mesin 1 udah 9, sekian, mesin 2 nanti kita buka hampir 20. Kita buka mesin 2 ini cuman masih 0, ya atau 1. Kita buka seputaran 2 aja lah. Oke. Sensitif sekali. Nggak apa-apa, masih di seputaran 3 nggak apa-apa. Ya. Ini. Kita buka mesin yang kedua. Kita buka supaya PWM-nya kerja. Kita buka pelan-pelan, Nah, sudah terbuka, Kang. Ini sudah seputaran, jangan sampai berkedip ya. Kalau berkedip itu nggak stabil nanti. Nah. Oke, kita buka segini. Ini di seputaran 3 volt, nggak apa-apa. Supaya aman aja. Supaya MOSFET-nya kuat. Nah, dengan jenengan buka seperti ini, seputaran sekian, ini sudah 20 volt loh. Ini sudah 20 volt, ini sudah 10 volt. Jadi MBR ini penggabungan 2 buah mesin. Nah, setelah seperti ini, jenengan mau jadikan untuk nyari short, ya tinggal diatur denyutnya. Nah, jadi kalau sudah diatur denyutnya, tegangan di sini akan fluktuatif. Jadi kalau misalkan kita mau nembak di bawah 10 volt, pakailah mesin 1. Karena ini batasannya kan sekitaran 10 volt tadi, 9,9. Kan tidak harus, biarpun jalur 19 volt di sebuah laptop itu tidak harus ditembak dengan 19 volt kan. Misalkan kita tembak dulu dengan 10 voltnya, kita tembak dengan 6 voltnya dulu. Kita cari titik voltase terendah tapi powernya terbesar. Ya. Jadi caranya seperti itu, dan ini wajib jenengan hafalkan atau wajib SOP ini jenengan mainkan. Kenapa? Begitu ini jenengan taruh 6 volt lebih atau ini MOSFET-nya kaget karena begini, perubahan voltase output SMPS itu juga mempengaruhi tegangan yang masuk di gerbang MOSFET. Makanya saya bilang tadi SOP-nya itu kalibrasi ampere ini jangan dibuka terlebih dahulu. Biarpun ini voltase jenengan maksimalkan, kalau ini jenengan masih tutup, masih aman. Tapi begitu ini jenengan buka sedikit, kemudian ini jenengan gerakkan voltase SMPS dengan gerakan, ini nanti ikut berubah. Supaya ini nggak ikut berubah, caranya itu tadi. Ya. Contoh misalkan saya kepingin, Mas Abi, saya kepingin nyeting ini 6 volt. Gimana caranya, Mas Abi? Saya pengen nyeting outputnya 6 volt. Caranya seperti ini. Ya, ini dari awal lagi. Potensio denyut ini jenengan mainkan full ke kanan dulu. Nanti Akang pelajari aja. Misalkan contoh ini potensio di arah jam 7 ya. Di arah jam 7. Coba saya naikkan di arah jam 9 misalkan seperti ini. Ya. Saya naikkan di arah jam 9. Kemudian kalibrasi ampere mesin 1 saya buka. Nah, ini sudah berapa? Ini sudah 4 volt ya. Ini sudah 4 volt. Oke, saya kepingin 7 volt Mas Abi. Caranya ini ditutup dulu lagi, ditutup. Nanti Akang buat aja di sini mungkin semacam kertas atau apa, ditempelin ini arah jam 9, atau kalau Akang sudah hafal, sekarang coba di arah jam 12. Nah, potensio arah jam 12 nih. Ini arah jam 12 ya, Kang. Ini ada garisnya. Lalu kita buka nih, kita buka kalibrasi ampernya dikit aja kita buka. Nah, kita buka. Kita baca tegangan masih seputaran 4,6. Ya toh, 4,6. Nah, kalau Akang mau naikkan ini langsung lewat potensio ini, kita tidak tutup kalibrasi ampere, nanti ini ikut naik. Ini jadi ikut naik. Ya, kayak gini misalkan saya naikkan.
dia akan ikut naik tuh. Lah ya kan, yang dikhawatirkan kebablasan lebih dari 4 volt. Kebablasan takutnya itu. Nah, ini sudah 2,5 kan, di arah jam 3 sore itu sudah 6,1, kalibrasi ampernya sudah 2,5, masih di posisi aman. Nah, jenengan tahu dengan arah posisi seperti ini ya, posisi voltase SMPS arah jam 3, ini output SMPS-nya sudah kurang lebih 25 volt loh. Output SMPS-nya 25 volt, kemudian dengan MBR dimampatkan, diperkecil jadi 6 volt. Berapa ampere yang keluar nanti? Besar sekali. 25 volt diperkecil jadi 6 volt dengan power ampernya gede. Ingat, P sama dengan I kali V. Berapa watt itu sama dengan perkalian ampere dan voltase. Ya. 6,3 belum mencapai yang kita inginkan 7 volt kan, belum mencapai yang kita inginkan 7 volt. Caranya seperti itu tadi. Kita naikkan, tapi kita tetap perhatikan ini kalau kita nggak mau nutup kalibrasi ampere. Ya. Kalau kita nggak mau nutup kalibrasi ampere, kita naikkan voltase. Kita harus perhatikan ini dua-duanya. Kita naikkan voltase SMPS. Oke, 6,9. Nah, sudah 7 volt. Kan? Sudah 7 volt. Di sini juga 7 volt. Kenapa? Karena yang dimainkan cuma PWM mesin 1. Kalibrasi ampere mesin 1. Begitu Akang buka mesin keduanya, nanti yang keluar bukan lagi 7 volt, yang keluar 14 voltan. Nah, yang dipakai yang mana nanti? Yang ini. Kalau mau menginginkan mesin 2 yang bekerja, artinya mesin 1 dan mesin 2 berkolaborasi itu menghasilkan tegangan 2 kali lipat probe ini yang dipakai. Jenengan pakai probe ini berarti keluarnya 7 volt. Probe ini keluarnya 7 volt. Begitu ini saya buka dikit ya, saya buka juga dikit. Kalibrasi ampere tuh bukanya jangan terlalu besar-besar. Karena berhubungan dengan tegangan di MOSFET. MOSFET-nya kita jaga supaya aman, nggak lebih dari 4 volt, nggak lebih dari 5 volt. Kita buka pelan. Nah, sudah kerja kan? Nah, sudah seputaran 2. Anggap aja 2, antara 2 dan 3 lah sudah. Jangan lihat toh. Ini 7 volt, di sini sudah 14 volt. Akang mau pakai yang mana? Mau pakai yang 14 volt ya tembak lewat ini. Probe ini yang kita gunakan. Akang mau pakai 10 volt ke bawah dengan power gede, pakai yang ini. Pakai yang probe bawah. Makanya saya bilang ini kolaborasi dua buah mesin. Operasionalnya harus paham, SOP-nya harus paham. Jangan buru-buru menaikkan kalibrasi ampere. Urutan caranya seperti yang saya bilang tadi, denyutnya dulu dijadikan konstan. Setelah denyut dijadikan konstan, Akang inget-inget misalkan arah jam 12 itu kalau saya buka kalibrasinya jadi berapa volt. Arah jam 3 seperti ini kalau saya buka jadi berapa volt. Itu Akang ingat. Setelah Akang ingat baru Akang bukanya pelan-pelan. Nah, setelah terjadi settingan seperti ini, barulah Akang kembalikan lagi ini ke posisi denyut. Nah, untuk dijadikan sebagai MBR. Kembalikan ke posisi denyut seperti ini. Jadi intinya cara mencari tegangannya, intinya saya ulangi lagi, intinya begini. Ini saya tutup semua. Dari awal saya tutup semua. Proses awal supaya kita nggak bingung, supaya kita nggak susah mencari tegangan, lari-lari atau tidak, itu ini konstan dulu. Oke. Setelah konstan, Akang kepingin tegangan misalkan 19 volt ya. Nembak lewat 19 volt. Ingat, volt besar, ampere besar beresiko sekali di jalur. Saran saya pakai volt kecil, ampere besar. Tapi kalau Akang misalkan pengen nembak lewat jalur 19 misalkan dan wajib pakai 19 volt, ya terserah Akang sendiri. Yang jelas operasionalnya harus paham. Kayak gini ya, sudah jadikan konstan, lalu voltase di fullkan, enggak apa-apa. Yang penting kalibrasi ampere ini jangan dibuka terlebih dahulu. Begitu Akang sudah jadikan ini full loh ya. Dengan voltase seperti ini, SMPS ini mengeluarkan 32 volt loh ya. 32 volt. Saya sudah ukur itu kurang lebih segitu. Makanya saya bilang tadi, ini SMPS 720 watt, tapi aktualnya tegangan bisa mencapai 30 voltan. SMPS loh, bukan
output MBR. Ya. Dengan 30 atau 31 volt ini saya buka kalibrasi ampere 1. Mesin 1 saya buka. Pelan-pelan ya, Kang. Sensitif banget soalnya. Pelan-pelan. Kita buat PWM kerja. Nah, ini udah 4 volt kan. Nah, tertingginya 4 volt. Nah, saya kurangin kan 2, sekian. Ini sudah 10 volt loh, Kang. Jadi dari 32 volt atau 30 volt itu diperkecil dengan modul MBR-nya AB jadi 9 volt, tapi diperkuat ampernya. Ini sudah 9, sekian. Padahal saya buka cuma sedikit nih, masih 1, sekian. Tidak apa-apa, kita bukanya sedikit aja dulu. Kita bukanya sedikit aja karena kita buka ini gede ataupun kecil, tegangan di sini tetap. Tegangan di output MBR ini tetap. Ya. Oke. Kita buka di seputaran 2 supaya PWM-nya stabil. Kalau 1 kurang stabil, nah seputaran 2 gini. Oke, 2,5 lah, 2 antara 3 itu aja dulu. Ini sudah 10 volt. Lalu jenengan buka lagi PWM mesin 2. PWM mesin 2 kita buka pelan-pelan sampai lampu hijau nyala. Oke, nah sudah nyala, sudah seputaran 2 atau 3. Nah, sudah seperti ini. Ini kita buka juga sedikit, jadikan 2-an lah ya. Nah, setelah terjadi seperti ini kan ini outputnya jadi 20 volt. Output 20 volt ya, output 20 volt. Kalau itu SMPS ini 720 watt ya, itu sudah berapa ampernya? Jadi nanti tinggal kalikan aja. 720 dibagi 20 volt. 20 volt tegangan berapa ampere yang keluar. Tetapi nggak mungkin 720 watt itu dipakai semua untuk MBR. Kenapa? Paling yang dipakai sekitar 75%. Karena SMPS ini juga untuk beroperasi dia membutuhkan daya juga. Jadi nggak mungkin daya 720 watt itu dipakai semua untuk MBR. Anggap aja kurang lebih 500 wattnya yang dipakai. Jadi kalau tegangan di sini 20, kemudian wattnya yang kita pakai seputaran 500, berarti tinggal ngalikan, tinggal bagi aja 500 dibagi 20 berapa ampere yang keluar. Tapi ingat, ini nggak boleh di-shortkan langsung, probe positif dan probe negatifnya nggak boleh, jebol nanti pasti, karena antara MOSFET-nya modul MBR tumpuk atau transistornya SMPS yang jebol. Makanya harus ada beban, dan ini gede banget sudah 20 volt ini dengan 30 ampere gede. Ya, caranya seperti itu ya, Kang. Jadi kalau kita mau mencari sebuah tegangan, jangan kalibrasi ampere yang dibuka duluan, jangan. Yang dibuka itu adalah denyut dulu, lalu voltase kita atur, setelah itu baru kita buka. Nah, kalau dijadikan sebagai tembak atau MBR, tinggal mainkan denyutnya. Oke. Saya kasih sampel untuk ngetes di sebuah kawat nikelin ya, dengan menggunakan dua buah mesin ya. Sebentar saya cari ini dulu kawat nikelinnya. Oke, saya lanjut. Kita setting, turunkan dulu, Kang. Kita setting semua turun ya. Kita turunkan juga semua di sini. Lalu saya pasang kawat nikelin tadi di mana ya? Saya taruh ya. Kawat nikelin besar. Nah, kita misalkan mau tembak tegangan 10 volt atau kita mau tembak tegangan 12 volt. Saya sarankan kalau lebih dari 10 volt, pakailah 2 buah mesin, Kang. Pakailah 2 buah mesin. Jadi, urutannya kita tentukan dulu tegangan yang kita mau mainkan. Misalkan ini kita jadikan konstan dulu. Lalu kita atur ini misalkan di arah jam 12 ya, di arah jam 12. Lalu kita buka ini. Kita buka kalibrasi ampernya. Dikit kita buka di sini. Sudah ada 2 voltan. Lalu di sini juga kita buka.
Oke. Sudah ketemu di sini 9,9 volt. Oke, dengan 9,9 volt kita coba dulu. Kita coba pakai kawat nikelin ini. Ya. Ini kawat nikelin. Ini kan kondisi konstan ya. Kita kondisi konstan. Nah, jadikan setelah ini kalau kita mau cari untuk yang short, jadikan denyut dulu, Kang. Nah, kan tegangan naik turun tuh. Tertingginya di 9,8 atau 9,9 ya. Lalu kita jepitkan di sini. Nah, ini sudah keluar 8 ampere di situ. Nah, kalau misalkan kurang tinggi tetapi tidak mau voltasenya naik, jangan dinaikkan voltase misalkan. Itu tadi 9,9 volt. Begitu ada beban dia ngedrop. Kenapa? Beban kawat nikelinnya besar. Atau beban kawat nikelinnya ini berat. Kalau misalkan jarum pentul atau yang lain mungkin ya udah ini ya, sudah putus. Nah, dengan seperti ini misalkan ini nggak kelihatan merah ya, Kang. Ini nggak kelihatan merah, oke lah. Ini masih di seputaran 3, yang ini masih 2. Coba ini dinaikkan sedikit yang ini untuk nambah ampere. Tapi tetap kita harus batasi seputaran 4 volt aja supaya fatnya nggak rusak. 3,9 terbesarnya, 3,9 di sini 3,1. Ini masih 3,1, kita naikkan lagi. Pelan-pelan kita naikkan. Oke, 3,9, udah 3,9 ya, dibacanya di sini 3,9. Ini kawat nikel ini tebel. Jadi berat. Baru coba Akang dinaikkan ini. Potensi denyutnya diseringkan. Begitu nanti dia mau menuju ke konstan, ini pasti agak sedikit merah nanti kalau mau menuju ke konstan. Ampernya kecil kenapa? Karena denyutnya kenceng. Kalau denyutnya pelan, ampernya malah gede. Itulah yang saya sebut lebih aman mode denyut, karena dihantam perlahan banget, merusaknya pelan. Tapi begitu nanti dia konstan, ampernya besar. Ini mesti 9 lebih. Tapi kalau kita jadikan denyut, jangan lihat denyut. Nah ya, kalau diperhatikan denyutnya semakin cepat, ampernya mengecil. Kenapa? Dia nafasnya sering. Jadi mau menuju ke sekian ampere itu akan bernapas duluan. Ya. Tadi pada saat denyutnya tak buat pelan, ampernya gede 9. Begitu saya naikkan denyutnya, ampernya mengecil sedikit, turun. Tapi nanti begitu jadi konstan, ampernya langsung gede 9 ampere terus. Nah, merah kan? Nah, seperti ini yang saya maksud. Nah, kalian lihat, kalau jadi konstan dia kan langsung membara. Loh. Nah, ya kan? Nah, tadi dengan 9 ampere, kenapa kok nggak merah? Karena begini, Kang, begitu dia mau merah disuruh berhenti. Begitu mau merah disuruh berhenti, itu loh. Itu karena pengaruh denyut. Tapi begitu jenengan jadikan konstan, dia akan dihantam 9 amperean terus. Jadi di sini 9 ampere itu sebagai patokan. Oh, ampere tertingginya 9. Tetapi kenapa kok nggak nyala ya? Ya karena begitu mau nyala merah, dia nggak jadi karena disuruh turun ampernya. Tapi yang jadikan konstan, dia akan dihantam 9 terus, 9 ampere terus. Makanya dia jadi merah. Sekali lagi, nanti lihat ya, ini denyut tak percepat, ampernya malah turun. Ya kan? Denyut tak percepat, ampernya malah turun. Karena pergerakan frekuensinya cepat. Tapi begitu jenengan jadikan konstan, dia akan dihantam 9 atau 10 ampere terus menerus. Menyebabkan apa? Ini jadi merah. Selalu saya bilang kalau dijadikan konstan, MBR itu selalu jadikan denyut dulu.
Nah, ini sudah mulai mendekati. Nah, ya kan? Nah, merah kan? Nah, gitu loh. Jadi pinter-pinternya mengatur, pinter-pinternya mengoperasikan ini. Begitu jenengan turunkan lagi atau frekuensi denyutnya dengan percepat, ampernya cuma seputaran 3. Ya kan? Seputaran 3. Tapi begitu jenengan jadikan konstan pelan-pelan gini, ini akan merah menyala. Hantamannya langsung konstan 9 ampere terus. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti itu Kang SOP-nya, cara menggunakan MPR ini. Ingat, untuk pengaturan kalibrasi ampere itu yang terakhir aja. Dengan potensio ini di arah jam 12 sudah keluar 10-an ampere. Jadi ingat, sekali lagi ingat, tutorial kalibrasinya ini lebih tak persempit pengaturannya. Jadi ampernya cukup satu potensi, mesin 1 juga 1, mesin 2 juga 1. Kemudian ini adalah pengaturan potensio denyut, ini ada voltase. Kondisi voltase terendah sudah saya setting, dia keluar, kalau kita buka udah keluar seputaran berapa ini, 3,8. Kalau dijadikan konstan gini kelihatan ya, 3,8. Dan ini kalau misalnya jenengan colok USB ya, dengan colok USB seperti ini, USB ini akan terbaca ya. Nah, di sini akan terbaca Kang. Jadi ini bisa dijadikan USB doktor, bisa dijadikan charger, tapi ini fungsinya bukan untuk charger terus menerus loh ya, nggak boleh dipakai untuk charger terus menerus karena ini basicnya ampere. Untuk ampere jenengan bisa naikkan ini, jenengan bisa naikkan ampernya ini, misalkan di seputaran kalibrasi ampernya seputaran 4 ya. Seputaran 4, tegangannya bisa dinaikkan juga, ini dari 3,8 bisa dinaikkan ya. 3,8 di USB sini, USB doktor ini 4,3. Ada selisih 0,5 volt. Ada selisih 0,5 volt, dan ini alat ini kan pabrikan dua-duanya. Mana yang akurat, lek jenengan nanti bingung pakailah avometer aja sebagai patokan. Ini di sini kan 4,3, ini kelihatan Kang 4,38 volt, yang di situ 3,8. Jadi ada selisih 0,5 volt. 0,5 volt. Dan ini yang dibaca tertingginya. Seumpama mesin 2 ini saya buka, nanti keluarnya jadi 7 volt, di sini juga akan 7 volt. Di sini juga akan ngikutin. Ini bisa jadikan USB short killer juga dengan 5 voltnya. Ya, kita tinggal atur tegangan output di sini 5 volt, kalibrasi ampere kita tinggal naikkan, tinggal atur. Kalau dijadikan denyut, nanti dia juga berdenyut Kang. Nah, nanti juga nyala mati di sini. Nah, ya kan? Jangan lihat nyala mati seperti ini. Oke, itu aja. Udah hampir 30 menit saya bikin standar operasional SOP-nya ini. Ingat, pertama kali sekali lagi, kalau semua ditutup dulu. Begitu setelah ditutup baru denyut dulu, dijadikan konstan dulu, lalu kita atur voltase. Ingat, voltase ini jenengan hafalkan aja lah. Mungkin arah jam 9 itu nanti bisa keluar berapa volt, arah jam 12 berapa volt, arah jam 3 berapa volt. Nah, karena saya bilang tadi, berapapun istilahnya kalibrasi ampere yang jenengan buka, itu tegangannya tetap hanya mengatur output ampernya saja. Sekali lagi, seperti ini saya buka kalibrasi ampernya, tegangannya ya tetap seputaran ini. Biarpun ini jenengan naikkan sampai 2 atau sampai 3, ya dia tetap segini, dia tetap nggak berubah, karena yang di-up-kan adalah ampere, pengaturan ampere. Oke, sekali lagi hati-hati nanti kalau misalkan jenengan masih bingung, kontak saya. Barang datang bingung cara mengoperasikan, kontak saya, nanti saya pandu atau tak video call. Tapi sebelum barang datang sudah tak buatin SOP seperti ini, jenengan putar-putar ulang, diulang sampai nanti benar-benar hafal cara menggunakan. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.